sejahtera untuk kita semua, salam sehat dimanapun kita semuanya berada. Perkenalkan, saya Krisnanti dengan NIM 21-2019-117 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Setyawacana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai pentingnya komunikasi bisnis untuk keberhasilan usaha. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Dalam kegiatan bisnis, seperti pemasaran, pastinya membutuhkan komunikasi yang baik, terutama kepada konsumen, agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi, terdapat pendapat, ide, gagasan, maupun informasi yang disampaikan untuk kepentingan bisnis. Misalnya, pembuatan strategi bisnis. Pada prakteknya, komunikasi dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Ada beberapa jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi horizontal. Yang dimaksud dengan komunikasi horizontal adalah komunikasi yang tujuannya untuk menjalin hubungan baik antara atasan yang setingkat dan diwujudkan biasanya dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Yang kedua, komunikasi vertikal. Yang dimaksud komunikasi vertikal adalah proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan. Contohnya saja, setiap pegawai harus memberikan laporan kepada atasan setiap harinya dengan tujuan agar bisa mengkoordinasikan semua kegiatan agar sumber daya manusia perusahaan bekerja optimal dan operasional perusahaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dari kondisi seperti itu, komunikasi bisnis sangat penting diterapkan kepada semua pelaku bisnis, baik sebagai atasan maupun bawahan. Untuk mencapai suatu tujuan bisnis, sudah selayaknya komunikasi sebaiknya dilakukan secara efektif. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Yang pertama, ada persepsi. Setiap komunikator atau orang yang berbicara harus mampu melakukan prediksi bahwa apa yang disampaikan akan mudah diterima dengan jelas oleh komunikan atau yang mendengarkan. Yang kedua, kredibilitas. Dalam setiap komunikasi, komunikator harus bisa meyakinkan kepada komunikan sehingga terjadi kepercayaan antara keduanya. Yang ketiga, kecocokan. Dengan kecocokan, kedua belah pihak akan terjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan, sehingga saat berkomunikasi menjadi merasa saling percaya dan nyaman. Yang keempat, ketepatan. Sebelum berkomunikasi kepada komunikan, komunikator haruslah memiliki kerangka berpikir yang baik agar komunikasi nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa disampaikan secara tepat. Yang terakhir, pengendalian. Pengendalian diri dalam komunikasi sangat penting karena komunikasi adalah proses memberikan umpan balik atau tanggapan kepada lawan bicara terhadap suatu ide. Selain itu, saat komunikasi berlangsung, agar semuanya dilakukan, pengendalian tentang maksud dan tujuan utama komunikasi bisa tetap terjaga. Dalam setiap komunikasi bisnis yang terjadi, pastinya akan ada tujuan yang akan dicapai. Berikut saya akan menjelaskan 3 tujuan utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, yaitu memberikan informasi atau informing. Yang kedua, memberikan persuasi atau persuading. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari tujuan komunikasi bisnis ini. Yang pertama, memberikan informasi. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang ada kaitannya dengan bisnis dan disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Contohnya, seorang direktur
betul-betul mencari kandidat untuk menjadi sekretaris baru dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan dipasang di media cetak maupun online. Pemasangan iklan di media cetak atau online inilah yang dinamakan memberikan informasi dalam bisnis, yaitu informasi untuk mencari sekretaris baru. Yang kedua, memberikan persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan dengan tujuan meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi bisnis, persuasi banyak dilakukan, terutama pada hal yang hubungannya dalam negosiasi bisnis. Yang terakhir, melakukan kerjasama. Tujuan yang terakhir dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama antar dua belah pihak. Dengan melakukan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis menjadi lebih mudah. Komunikasi dalam bisnis memang penting diterapkan dengan baik, sehingga lebih mudah dalam pencapaian keberhasilan bisnis. Jika memang dirasa Anda kurang berkomunikasi dengan baik, maka lebih baik Anda mulai mengasah dan belajar agar pandai dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik membuat kita lebih lancar melakukan berbagai hal. Perselisihan di tempat kerja, rapat dengan petinggi perusahaan, pertemuan dengan klien, dan masalah-masalah lainnya dapat diselesaikan dengan baik dan dengan strategi komunikasi yang tepat sasaran. Anda merasa tak terlalu pandai berkomunikasi? Jangan khawatir. Komunikasi bukanlah bakat yang dibawa sejak lahir. Kemampuan ini dapat dipelajari. Seberapa baik kemampuan komunikasi Anda tergantung pada seberapa keras Anda mempelajarinya. Ada 5 cara untuk melakukan komunikasi yang efektif dalam bisnis. Yang pertama, belajar untuk menyimpulkan penjelasan orang lain. Yang kedua, bicara berdasarkan fakta. Topik pembicaraan harus jelas dan tidak kesana kemari. Sebaiknya pembicaraan berdasarkan bukti-bukti, bukan gosip atau kabar burung. Yang ketiga, saat bicara, cobalah menjalin hubungan perasaan dengan para pendengar. Rasa nyaman membuat dia lebih terbuka pada Anda sehingga tercipta aliran hubungan perasaan. Yang keempat, lakukan persiapan matang. Persiapan matang perlu dilakukan guna hasil yang maksimal. Yang kelima, jelaskan satu poin dengan referensi teori yang valid. Mental yang baik belum cukup untuk berkomunikasi yang efektif. Anda juga perlu mempersiapkan data-data mengenai topik pembicaraan. Hal ini penting terutama untuk rapat atau presentasi perusahaan. Pencarian dapat dilakukan melalui buku, internet, maupun bertanya kepada orangnya langsung. Pastikan Anda memperoleh referensi teori yang valid. Hal ini penting untuk meyakinkan orang-orang yang diajak bicara. Jadi, komunikasi bisnis sangat penting untuk dipelajari dengan baik agar setiap tujuan-tujuan bisnis kita dapat tercapai dengan baik. Sekian dari saya, semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di lain waktu. Thank you for watching.